Mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga, malam ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Bapa untuk waktu yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kasih pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Bahkan kami disatukan di tempat ini. Sebentar kami rindu belajar akan firman-Mu. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Maka berikanlah kesempatan kami memiliki kasih, rindu belajar akan firman-Mu. Pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, Saudara dalam kasih Tuhan. Masih di bulan April ya. Kalau kita mengingat tanggal 9 April kemarin kita sudah merayakan hari Paskah. Jadi tidak salah kalau saya secara pribadi mengucapkan selamat hari Paskah buat Bapak Ibu yang saat ini ketemu dengan saya. Nah, tema yang perlu kita pelajari pada malam hari ini adalah kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Saya ulang sekali lagi ya. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa saya rindu tertarik dengan kata kebangkitan Kristus menjadikan kebangkitan kita? Karena untuk mempersiapkan kebangkitan Yesus, kita diawali dengan mengenal penderitaan Yesus. Dikenal dengan Jumat Agung ya. Sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kalau saudara dengan teliti membaca Alkitab dan tahu cerita, kita boleh merasakan begitu besarnya kasih Tuhan buat kita. Kenapa saya katakan begitu? Dia yang datang dari surga untuk datang ke bumi memiliki misi ya. Kalau kita melihat di dalam Yohanes, Injil Yohanes 3 ayat 16, kedatangan Yesus itu ada misinya loh. Jadi bukan sekedar nanti dia mati, menderita, hilang. Enggak. Berbicara kata misi, tentunya ada 3 hal yang boleh kita ketahui. Yang pertama, coba kita hafal ya, ada yang hafal ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya padanya tidak, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di sana ada kata tekanan percaya. Jadi nggak percaya, ya nggak merasakan, nggak menikmati. Nah, malam hari ini kita ditegur. Misi Allah itu misi yang luar biasa buat kita. Tadi saya katakan ada 3 misi yang dimaksud. Yang pertama, siapa yang mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia? Allah Bapa. Harus tahu kita ya. Dan siapa yang diutus? Tuhan Yesus. Dan yang ketiga misinya, siapa yang menerima utusan? Yaitu saudara dan saya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib, memiliki tujuan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah sekarang pertanyaannya, saudara gak perlu jawab, gak perlu angkat tangan, tetapi saudara pikirkan, ada kata kebangkitan Kristus menjadikan kebangkitan kita. Pertanyaannya, apa sih yang Bapak Ibu peroleh pada saat kita merayakan Paskah? Jangan dijawab, tapi pikirkan dulu. Nah, ulang sekali lagi pertanyaannya, apa
Apa sih yang kita peroleh pada saat kita merayakan hari Paskah? Kalau anak sekolah minggu jelas pasti jawabannya telur. Telur ya. Nggak tahu Paskah kemarin di sini juga bagi telur ya. Iya, di TPI itu yang saya diberikan kesempatan Tuhan melayani, baik TPI Benowo maupun TPI Simo, senang mereka. Karena apa? Ada kuis Alkitab. Wah, gitu. Dan juga ada lomba mencari telur. Wah, semangat sekali. Tetapi pertanyaan saya ulang sekali lagi. Paskah itu adalah kebangkitan Yesus. Apa sih yang kita peroleh dari Paskah itu? Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini tentunya memiliki pengharapan. Benar? Setiap orang yang hadir pada malam hari ini pasti memiliki apa itu pengharapan. Termasuk saya yang di sini. Saya ini memiliki pengharapan. Contoh saya berikan buat saudara. Ini contoh loh ya. Tapi mungkin sama, mungkin tidak. Saya itu punya anak yang nomor pertama sekarang itu semester akhir, semester 8. Seneng gak? Seneng gitu ya. Kadang-kadang saya sama istri bilang, Pak, tahu-tahu Nathan itu mau selesai, Pak. Pengharapan saya apa? Pengharapan saya dan diwisuda, dan bekerja, dan dapat pasangan, dan. Itu pengharapan saya. Paling tidak uang sakunya yang setiap bulan saya kasih gak ngasih lagi. Berarti saya apa? Uang saya banyak dong. Senang sekali saudara. Apalagi melihat nilai IP-nya itu bagus gitu anak saya ya. Kapan hari diberi kesempatan boleh praktek darama itu Banyuwangi. Saya senang sekali. Milih pengharapan ke depan. Pertanyaannya, saya ulang sekali lagi. Apakah saudara yang malam hari ini hadir memiliki pengharapan juga seperti saya? Hello? Harus saudara. Harus. Kalau saudara tidak memiliki pengharapan, berarti percuma saudara. Arti kebangkitan buat saudara apa? Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Pertanyaannya, apa yang kita harapkan? Gak ono. Percuma saudara. Malam hari ini saya rindu bagian berkat buat saudara. Saudara harus ingat ini ya. Berapa kali saudara mengikuti Paskah? Adakah kebangkitan Yesus itu merubah? Adakah setiap kali merayakan ke Paskah itu ada sesuatu yang kita peroleh? Kalau kita nggak pernah nggak merubah apapun, baik perkataan, sifat, maka saudara Paskah cuma lewat tok ser. Persiapannya mati-matian saudara. Tetapi Paskah cuma ser. Jumat Agung, Paskah, ser. Apa yang kita peroleh dari kebangkitan Yesus? Makanya malam hari ini saya bagikan buat saudara, kebangkitan Kristus itu menjadikan kebangkitan kita juga. Paling tidak kebangkitan tahun ini, tahun 2023 ini, ada sesuatu yang kita dapatkan. Ada sesuatu perubahan dalam hidup ini. Kalau saudara nggak ada perubahan sama sekali, itu sama tahun yang lalu berarti. Saudara, kita diingatkan ya, pada saat Tuhan Yesus bangkit. Saya berikan contoh murid Tuhan Yesus yang namanya Thomas. Coba kita bayangkan, saya mau kebangkitan Kristus itu benar-benar kita miliki, ada suatu perubahan. Itu sama-sama bangkit. Bangkit. Yes. Apa yang dibangkitkan? Ambo. Aduh saudara. Kebangkitan cuma cewek. Coba kita melihat di dalam Yohanes 20. Saudara gak perlu baca, cuma saya baca. Yakinlah saudara apa yang saya persiapkan ini pakai Injil yang sama, Alkitab yang sama gitu ya. Kalau kita membaca dengan teliti, Tuhan Yesus menamakan diri kepada Thomas. Saya pakai contoh. Thomas pertama gak percaya loh
kalau Yesus itu bangkit. Padahal kalau kita membaca dalam teliti di dalam Injil Matius pasal 16, pasal 17, pasal 20 dan pasal 26, 4 kali Tuhan Yesus memberitahukan bahwa anak manusia akan mengalami aniaya, mati dan bangkit pada hari ketiga. Saya yakin Injil Matius yang mencatat 4 kali pemberitahuan Tuhan Yesus, Thomas ada di situ. Thomas ada di situ. Berarti apa yang dialami Tuhan Yesus dengan kebangkitannya, sebenarnya Thomas sudah tahu. Tetapi di dalam Injil Yohanes kita menemukan kebangkitan iman. Nah, saudara, saya kasih contoh ya. Kebangkitan iman. Kalau sudah perhatikan dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, kita nggak baca semua ya. Kalau sudah membaca di dalam ayat 25 ya, ayat 25 dikatakan demikian. Aku tidak percaya. Aku perlu bukti. Sekali-sekali aku tidak percaya. Wow. Perhatikan. Sekali-kali aku tidak percaya. Berarti Thomas ini butuh apa? Bukti. Bapak Ibu, bukankah bukti itu sangat mendukung tatkala orang berkata, termasuk kita mengatakan, nah, belajar supaya naik kelas, betul? Tapi perlu bukti. Perlu adanya bukti. Nah, kalau kita membaca dengan teliti ayat 25, Thomas benar-benar murid, menurut saya, keterlaluan. Ternyata dia nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena tadi saya katakan 4 kali pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dan kebangkitannya. Tuhan Yesus sudah ngomong. Kalau Thomas peka, semestinya Thomas apa? Thomas, kamu nggak tahu Tuhan Yesus ya? Kalau dia bangkit, oh ya aku tahu dia pernah ngomong. Kan begitu jawabannya. Tetapi di dalam pasal 20 Yohanes ayat 25 dikatakan, aku tidak percaya. Nah, ini uniknya Tuhan Yesus itu memang Allah ya. Waktu ngomong dia, aku tidak percaya, kan Tuhan Yesus sudah ada di situ. Pintu ditutup. Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri. Kalau kita membaca teliti ayat 27 dikatakan, Tuhan Yesus ingin membuktikan apa yang dikatakan Thomas. Kok tahu? Padahal Tuhan Yesus tidak ada di situ. Dikatakan ayat 27, lihat, apa yang perlu dilihat? Tuhan Yesus menunjukkan bukti pada tangannya. Bahkan Tuhan katakan apa? Tunjukkan jarimu. Wow, itu bukti lengkap ya. Orangnya hadir, bekas pakunya suruh tunjuk. Nah, ini saya katakan ada kebangkitan iman. Tuhan Yesus sudah menunjukkan bekas paku kepada Thomas. Thomas, kamu harus percaya. Kenapa? Karena buktinya ada di depan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Perhatikan kalau saudara baca teliti ayat 28 di dalam Injil Yohanes. Thomas merasakan jamahan Tuhan. Loh, bukankah Tuhan bersama Thomas waktu itu kan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus? Kenapa Thomas beritahu kalau dia itu atau gurunya itu adalah Tuhan dan Allah? Makanya timbullah kata-kata dari Thomas ayat 28. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Wow. Itu kalau Thomas tidak tersentuh hatinya. Bukan sekedar Thomas melihat bukti yang nyata kebangkitan Kristus.
Ternyata kebangkitan Kristus membangkitkan iman Thomas dan meyakinkan dengan buktinya. Maka dia katakan, oh, ternyata selama ini Thomas bersama Tuhan. Kurang yakin, gak yakin. Mujizat berapa kali Tuhan Yesus lakukan, gak yakin. Justru pada saat kematian Tuhan Yesus dan bangkit pada hari ketiga, Thomas baru yakin. Ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, timbullah kata Tuhan dan Allahku itu gak sembarangan loh saudara. Untuk mengakui Yesus yang ada di depannya, itu gak sembarangan. Kalau tidak ada gerakan roh dari dalam. Sehingga dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Wow. Berarti kalau dia menunjukkan Yesus yang ada di depannya dengan bukti, ya Tuhanku dan Allahku. Sekarang buat kita, Yesus tidak masuk di zaman kita kan begitu ya. Yesus ada di surga. Roh Kudusnya yang menyertai kita. Pertanyaannya buat kita, kebangkitan Yesus, adakah timbul kebangkitan kita? Coba saudara saya ajak membuka di dalam 1 Petrus ya. 1 Petrus 3 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat ketiga. Tolong siapa yang mau baca? Silakan. Ini ternyata mata saya pakai kacamata pun kurang jelas sih. Ada, silakan. Satu orang. Ya. 1 Petrus 1 ayat 3. Silakan. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3. Begini firman Tuhan bunyinya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jelas sekali di sana ada kata begini, melahirkan kita kembali. Jadi kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Yang artinya dengan kebangkitan Yesus itu kita harus kembali. Karena ada kata melahirkan kita kembali. Ini nggak bicara tentang lahir baru, enggak. Orang yang baru yakin percaya dibaptis diselamatkan, bukan itu. Mengakui Yesus, enggak. Tapi ini adalah berbicara bahwa kebangkitan Yesus itu melahirkan kita kembali. Artinya apa? Kalau saudara memperingati, merayakan hari Paskah, seharusnya ada sesuatu yang kita peroleh. Bukan telurnya loh ya. Tapi gak salah ya kalau dapat telur. Memang itu sudah kebiasaan. Tetapi ada sesuatu yang dirubah. Ada sesuatu yang harus kembali. Bahkan kata yang terakhir enak sekali. Yang penuh harapan. Artinya apa? Kebangkitan Kristus melahirkan kita. Dan kita memiliki pengharapan yang saya dikatakan. Apakah Bapak Ibu memiliki pengharapan? Kan saudara pasti yakin loh. Nah, saya mencatat ada 4 poin. Ya, mestinya sih banyak, tapi saya tertarik 4 saja. Kalau kebangkitan Kristus menjadikan kebangkitan kita, kita akan mengalami sesuatu yang baru. Apa itu sesuatu yang baru? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat tahu. Kalau saudara memiliki hubungan dekat dengan Dia, pasti perubahan itu akan terjadi. Tentunya perubahan-perubahan yang mengingatkan kita
boleh dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Saya memberikan 4 poin yang kita dapatkan pada malam hari ini. Pak Bondo, apa yang perlu dirubah supaya saya merasakan kebangkitan Kristus itu menjadikan kebangkitan saya? Yang pertama saya tulis, hilangkan kemalasan. Wow. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, pernah malas? Sering. Sama, saya juga kadang-kadang doa pagi itu kalau nggak dilingin Mas Yanto itu mungkin kebablasan juga saya. Mas Yanto itu selalu mengingatkan saya, Pak Bondo, besok tugas. Jadi kalau saya sudah tahu saat persiapan, paling nggak dengan yang beritahu itu mengingatkan. Maunya apa sih? Ojo aku posing tugas, kasihkan orang lain. Di gereja kan akan ada Tuhannya, gitu ya. Kan bisa alasan begitu. Wong saya juga manusia kok. Aku capek, bisa. Tetapi dengan kebangkitan Kristus itu akan menjadikan kebangkitan kita. Kalau yang pertama poin itu, tinggallah kemalasan. Gampang atau susah? Susah loh saudara. Apalagi sekitar bangun jam 3 gitu. Karena rumah saya kalau saya tugas di Bromo juga, jam 5 mulai. Jam 3:30, 4 itu istri sudah bangun, saya bangun. Tapi kalau mau bangun itu kalau gerimis, ini ada plafonnya, kalau hujan nggak dengar mungkin ya. Rumah situ langsung asbes. Jadi kalau hujan itu kayak musik yang indah gitu loh. Hujan, males sekali, betul nggak? Setiap kita pasti memiliki kemalasan. Malas. Nah, apakah kita bisa meninggalkan kemalasan itu? Saya nggak tanya satu-satu loh ya, tapi paling tidak kita pernah memiliki rasa malas. Kalau saudara merasakan kebangkitan Kristus menjadikan kebangkitan kita, hendaklah saudara jangan malas lagi. Saudara bersyukur loh, gedung ini tambah hari tambah indah, betul tambah indah. Dulu pertama waktu perintisan saya Pak Daniel itu, kebaktian dimulai itu masih ngatur. Karena apa? Rumahnya kan memang rumah tangga. Wah, hati kursi, wah betul. Hati kursi, apalagi, wah anak gambar-gambar sih nggak baik, pindahin. Jadi bongkar pasang begitu. Kadang-kadang di tempatnya orang, jemaatnya nggak ada mobil, nggak bisa motor, jujur. Saya Pak Daniel gonceng, jemput satu kayak balik lagi. Jadi saya kalau tugas di sini seneng saya itu. Paling tidak ada memori gitu loh. Memori yang lama timbul kembali. Jadi kalau saya dapat tugas di Tenggeri paling seneng saya itu. Karena ada memorinya. Sesuatu yang pernah saya alami. Wah, seneng sekali. Kemalasan kita berantas. Jangan malas. Yang kedua, kesetiaan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, untuk menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan gampang apa enggak? Minggu datang, Kemis datang, apalagi yang ada harinya. Kalau di Bromo itu ada Sabtu pemuda, gitu ya. Minggu remaja, minggu lagi sorenya umum. Rebu kaum wanita, Rebu lagi, Rebu yang sama, hari yang sama itu doa malam. Jadi hamba Tuhannya itu cuma di ekstra pada saat mari Bapak Ibu kita nikmati makanan dulu, itu namanya ekstra. Bayangkan, habis kebaktian kaum wanita, selesai amin pulang, belum sempat apa-apa gitu, persiapan lagi untuk doa malamnya. Wow, itu dituntut untuk setia. Mungkin saudara pikir setia terus Pak, mendingan pidana gereja kalau mau monggo. Kesetiaan ini nggak gampang saudara, dituntut untuk kita setia. Hari ini nggak tahu ya, karena ini kan menjelang libur gitu ya, telah jumlahnya nggak banyak. Kalau Kemis berikutnya sebelumnya banyak Pak. Oh 15, berarti hilang separuh ini saudara. Mereka juga nggak salah sih. Mudik boleh nggak? Oh boleh. Siapa nggak boleh?
tapi jangan lupa ibadah. Gitu loh mestinya. Bukan berarti nggak boleh kemudian, pokoknya ibadah dulu baru boleh. Nggak ditekan begitu. Tapi saya kembali untuk menjawab, setia membalas kasihnya Tuhan kepada kita. Mampukah kita berubah? Kalau saudara mampu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Setia. Yang ketiga adalah kebersamaan. Saya tidak tahu ya, kalau di Bromo itu ada grup-grup. Kalau saya nggak ketemu sama Ibu Utami, Ibu Ana, saya nggak datang. Karena merasa apa ibadah itu? Kalau nggak merasa ada temennya, joinnya gitu, nggak pas, nggak teko. Wah, nggak tahu di sini ada apa enggak. Jadi kalau ada acara tertentu gitu, A, B, C, D, kegombol ikut tok ae. Bahkan nggak mikirkan orang lain itu. Aku ini ibadah sini nggak ada temennya, loh bahaya saudara. Justru saudara-saudara yang dipilih, dipanggil Allah menjadi pengurus atau panitia, itu kalau ada acara tertentu gitu ya, ojo nggih grup dhewe. Ini kebersamaan. Gampang atau susah? Ngomong sih enak ya, oh gampang ngumpulke orang, temen dah. Di dalam perkumpulan itu kadang-kadang kita pecah sendiri. Perjamuan kasih oke, saya bawa ini, sepertinya indah. Dinikmati bersama. Namanya perjamuan kasih kebersamaan. Api itu ya. Pada makan balik lagi saudara. A, B, C, D kumpul pancet orang ini saudara. Ini bukan kebersamaan. Grup-grupan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, yang ketiga ini. Kalau saudara rindu diubah, kebangkitan Kristus menjadikan kebangkitan kita. Lakukan 3 poin. Yang pertama apa? Kemalasan. Yang kedua, kesetiaan. Yang ketiga, kebersamaan. Saya yakin dimanapun ibadah berlangsung, di sana ada kumpulan anak-anak Tuhan. Tapi tolong, kebersamaan itu bukan milik grup dewe gitu. Saya ini. Besok acara lagi, saya ini. Ada acara lagi, saya ini. Jadi sih nggak ada grup tuh bingung. Dalam namanya kebersamaan. Tapi kalau makan grupnya dewe senongol saudara. Jadi silakan kalau grupnya tak oleh. Aku melo sopo aku ini, melo sopo. Tidak gampang saudara hidup dalam kebersamaan. Jangankan kebersamaan dibuat di gereja yang jumlahnya agak banyak. Di rumah loh saudara, di rumah. Saya jujur, saya istri 2 anak. Untuk makan bersama bareng cek wangel saudara. Kecuali nih bapak gajian. Pak, sudah terima gaji ya Pak? Baru makan bareng saudara. Atau ulang tahun. Kemarin itu saya seneng gitu ya. Itu memperkenalkan pacarnya, aku seneng gitu saudara. Aduh senengnya gitu. Wahyu pisan. Bujuku kalah saudara. Ya harus gitu. Punya anak itu pacarnya lebih cantik daripada ibunya kan begitu ya. Wah anaknya baik sekali. Saya dengar bapaknya juga. Saya koreksi sedikit. Saya itu guyonan nih. Bapakmu gereja mana? Gereja si Waduh celuk tak telok bibir ayu nirek. Bujuku kalah gitu ya. Pinter Tio. Ini yang Tio. Yang Nathan nggak tahu yang nomor 1 kok kalah gitu ya. Terus kemarin tuh ajak makan bersama-sama di mie gacoan. Saya berani makan karena apa? Namanya dirubah gitu loh. Dulu kan masih medeni gitu ya. Mau masuk gitu. Apa Pak? Das gelundung. Apa Pak? Gondoruo. Wedi ya saudara. Sekarang namanya indah-indah. Maaf gak promosi lo ya. Tapi kenyataannya ya. Tak perhatikan. Papamu kerja di mana? Kerja di Ya berarti kerja. Berarti gak ada kemalasan gitu ya. Yang berikut saya tanya. Papamu di gereja jadi apa? Saya kaget saudara. Bapak saya sama dengan kaget aku. Wih, pendeta ya. Bahaya ini. Iso gak ngomong bareng ngerti. Karena banyak ngomong itu ya. Dia bilang, enggak bapak saya itu majelis. Di salah satu gereja A, majelis juga khotbah gitu.
kayak kebaktian umum gitu. Oh, sama-sama pelayan Tuhan, saya sewenang saudara. Wis ayu, ketok aneh lo ya, saya nggak tahu seterusnya lo ya. Wis ayu, ngomongin enak, keluarganya juga cinta Tuhan. Wah, sewenang saya. Kemarin diajak makan tuh rasanya mie tuh, andai kata sebanyak sawakul, kata enten lo saudara. Tak irit itu, gak mulai rela ya. Nah, kata kebersamaan ini tidak mudah saudara. Untuk rumah tangga aja kita ngajak anak bersama makan tuh wangel. Yo, Tan, ayo makan le ikannya ini. Iya Pak, sebentar Pak, menghindar terus saudara. Betul Papa gak galak loh. Gak tahu ibu galak bunda saudara. Tapi saya katakan, ada 3 poin ini yang perlu kita ubah. Dengan kebangkitan Kristus itu menjadikan kebangkitan kita. Ada sesuatu dalam diri kita yang namanya malas, kita kikis perlahan-lahan. Yang namanya kurang setia, sekarang berubah jadi setia. Yang dulunya kalau kebersamaan grupe dewe, boloi dewe, sekarang tinggalkan. Justru yang biasanya grup dewi itu harus apa? Membaur. Sehingga kebersamaan itu dirasakan. Yang terakhir yang keempat adalah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab ada 2. Yang pertama tanggung jawab kita kepada sesama. Tetapi tanggung jawab yang kedua bersama Tuhan. Kalau waktunya ibadah, ya tekonan gereja, betul nggak? Kalau saudara merasakan ada sentuhan kasih Allah, tanggung jawab itu indah di hadapan Tuhan. Cuma pertanyaannya, adakah kita miliki rasa bersama Tuhan? Ada hubungan relasikah kita bersama Tuhan? Makan nggak berdoa, pergi nggak berdoa, baru sakit nyuruh pengurus gereja, tolong doakan. Kan lucu ini saudara. Kenapa pada saat kita mengalami sakit, kenapa pada saat kita mengalami berbagai percobaan, baru kita datang kepada Tuhan? Eman saudara. Justru pada saat kita mengalami kesusahan, sakit, penyakit, tetapi kalau diawali kita hubungan relasi bersama Tuhan, enak saudara. Enaknya apa? Ada orang bersyukur loh karena sakit itu ada. Lu juga saudara. Loh kenapa Bu kan nggak datang? Iya Pak belum. Bapaknya anak-anak itu sakit. Tapi saya bersyukur dengan bapaknya sakit itu. Kenapa? Mau saya doakan supaya dia juga mau ke gereja. Nah kenapa terlambat? Tetapi dia bersyukur. Dengan kelemahan yang dialami suaminya, dia merasakan ada sesuatu yang baru. Satu ayat lagi, ayat kesenangan saya. Filipi 2 ayat 13. Ayat yang terakhir. Kebangkitan Kristus menjadikan kebangkitan kita. Filipi 2 ayat 13. Tolong yang menemukan bacakan. Filipi 2 ayat 13. Silakan. Filipi 2 ayat yang ke-13. Ya. Terjemahan lainnya. Karena Allah lah yang memberi keinginan bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Tetapi kalau dalam terjemahan Mas itu lain ya. Tapi tujuannya sama ya. Kalau dengan teliti, dengan Alkitab saya sama dengan Alkitab saudara, perhatikan kata begini. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Tahu lagi. Allah lah yang melakukan di dalam kamu. Apa artinya ini? Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, saudara harus sadar, ternyata Allah itu ikut bekerja. Kalau Allah ikut bekerja dalam diri kita, saudara akan tidak akan malas. Oke? Kalau Roh Kudus bekerja dalam diri saudara, seperti Filipi 2 ayat 13 tadi, saudara gak berani melakukan dosa lagi.
Kebangkitan Kristus menjadikan kebangkitan kita. Kalau kita sadar, ternyata Allah itu yang melakukan di dalam kita. Jadi saudara jangan sombong. Suaranya bagus, coba kalau nggak ada saya, itu sombong. Nek suaramu bagus berarti kamu dipakai Tuhan. Tuhan yang ada dalam dirimu itu bisa membedakan suara yang lain. Karena saudara dipilih. Kalau saudara kuat, saudara mampu mengangkat mungkin begitu. Jangan ngomong lu. Oh tiap hari aku latihan Pak Bro. Sehingga berat kuat. Enggak. Itu masih Allah yang bekerja di dalam kamu. Allah lah yang melakukan di dalam kamu. Jadi kebangkitan Kristus menjadikan kebangkitan kita. Harus sadar kita. Ternyata ada kekuatan Allah di dalam diri kita. Kalau saudara sadar apa yang pernah saudara lakukan. Saudara sadar apa yang saudara diberikan Allah kemampuan. Ingat, itu dari Allah. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita bersama. Kebangkitan Kristus benar-benar menjadikan kebangkitan kita. Amin. Saya rindu menyanyi. Dia tak pernah gagal. Masa enggak ada ya? Wow. Oh ya. Kita akan nyanyi pujian Dia tak pernah gagal. Kenapa? Tuhan Yesus mau apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, saudara akan tidak berani lagi malas, tidak setia, tidak dalam kebersamaan, tanggung jawab. Karena apa? Ternyata kemampuan saudara itu ada yang mendukung, yaitu Allah kita yang luar biasa. Satu pujian yang mengatakan Dia tak pernah gagal. Karena apa? Dia Allah yang hidup. Allah yang menolong tatkala kita tidak mampu. Allah yang memberi tatkala kita tak punya. Haleluya. Saya sudah bangkit berdiri. Ho, katakan. Ya, tak pernah gagal. Katakan. Karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lelah. Dia jamin hidup. Haleluya. Katakan. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Katakan. Sebab Dia, amin, Raja, amin. Katakan. Yesusku, amin, Yesusku, glory, Yesusku, Allah pemenang, sebab Yesus Raja. Dia tak pernah gagal. Ho, ho, katakan. Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah, amin. Dia tak pernah lelah. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, katakan, puji sembah Dia. Yesusku, Allah mulia, Yesusku, amin. Oh, Yesusku, Allah pemenang. Yes, Yesus, katakan sebab Dia Allah, sebab Dia Allah. Katakan, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, sembah Dia. Yesusku, haleluya, Yesusku, oh Yesusku,
akan berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau adalah Allah pemenang, Raja di atas segala raja. Kami sadar Tuhan, kalau kami mampu, kalau kami kuat, kalau kami bisa. Ternyata Filipi 2 ayat 13 mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkaulah yang mengerjakan sesuatu di dalam kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kebangkitan Kristus menjadikan kebangkitan kita ada sesuatu yang kita robah, sehingga kebangkitan Kristus itu benar-benar membangkitkan kita untuk berubah, untuk bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan